Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah kali ini tentang dua malaikat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka terlalu menyepelekan dan menganggap hawa nafsu yang ada pada manusia mudah untuk dikendalikan. Dan di kisah ini juga awal mulanya adanya sihir atau ilmu hitam. Nah, sahabat, langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Diceritakan pada masa kerajaan Babilonia kuno, ilmu-ilmu sihir mulai merajalela. Dukun-dukun santet, ilmu pelet, dan lain-lain yang kelasnya mungkin jauh lebih sakti daripada sekarang mulai bermunculan di mana-mana. Orang-orang yang beriman dan bertakwa pada masa itu mulai terdesak oleh para penganut ajaran setan ini. Situasi di kerajaan Babilonia pun menjadi tidak nyaman karena para ahli sihir dan ilmu hitam mulai menyebarkan pengaruhnya di istana kerajaan. Sementara itu, di langit sedang terjadi keributan. Beberapa malaikat sedang membicarakan mengenai kejahatan dan kerusakan manusia. Beberapa malaikat berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, anak-anak Adam itu Engkau jadikan mereka makhluk pilihan-Mu di dunia. Tetapi mereka banyak yang mendurhakai-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga." Kemudian para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau wahai Tuhan, takkan mungkin kami mendurhakai-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian para malaikat berkata kembali, "Kami lebih patuh kepada Engkau ya Tuhan dibanding anak keturunan Adam." Kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah kemari dua malaikat, aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat itu. Pilihlah dua malaikat yang termulia di antara kamu." Lalu para malaikat menjawab, "Tuhanku, biarlah Harut dan Marut yang melakukannya." Nah, sahabat, akhirnya malaikat Harut dan Marut pun diturunkan ke dunia. Mereka diberi sifat-sifat yang sama seperti sifat yang melekat pada manusia, yaitu nafsu syahwat, akal, dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Asyam bin Rawat, dari Adam, dari Abi Ja'far, dari Qais Ubaid, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sahabat, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua para malaikat yang berdiskusi tadi ke bumi dengan dibekali hawa nafsu. Mereka turun ke bumi dengan membawa tugas, yaitu mengajarkan manusia pengetahuan ilmu sihir yang tujuannya adalah untuk melawan ilmu-ilmu sihir setan, sekaligus untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mereka, para setan, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, sahabat, maka dimulailah misi kedua malaikat itu untuk mengajarkan orang-orang di kerajaan Babylon beberapa pengetahuan ilmu sihir dan cara melawan ilmu sihir setan. Singkat cerita, setelah kedatangan dua malaikat Harut dan Marut, terjadilah gerakan perlawanan rakyat terhadap para ahli sihir setan. Akhirnya, para ahli dan penganut sihir setan pun berhasil dikalahkan dan disingkirkan dari kerajaan Babylon. Setelah kerajaan Babylon terbebas dari belenggu sihir setan, penguasa kerajaan pun memberi himbauan dan larangan kepada warganya agar tidak mempelajari ilmu-ilmu sihir setan lagi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Al-Jami 2 Al-Kamil Quran Juz 2 halaman 472. Sahabat, sebagai penghargaan terhadap Harut dan Marut yang telah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai guru besar,
penguasa kerajaan Babylon memberikan mereka kedudukan tinggi sebagai penasihat kerajaan, dan mereka berdua diberikan harta yang berlimpah. Nah, sahabat, ternyata kedudukan yang tinggi dan harta yang berlimpah berlahan-lahan membuat hawa nafsu Harut dan Marut menjadi semakin tak terkendali. Mereka berdua akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi dan melupakan tugas-tugas mereka sebagai manusia, dan akhirnya berakhir dengan sebuah kejadian yang tercela. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala lalu datang seorang wanita yang cantik bagai bunga Jahra. Jahra pun mendatangi kedua malaikat itu untuk mengujinya. Kedua malaikat itu tertarik dengan kecantikan Jahra hingga timbullah keinginan hasrat terhadapnya. Jahra berkata kepada dua malaikat tersebut, "Maukah kalian mengucapkan kalimat mantra musyrik?" Lalu kedua malaikat itu menjawab, "Tidak, demi Allah, sedikit pun kami tidak mau menyekutukan Allah untuk selama-lamanya." Jahra pun kemudian meninggalkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian dia datang lagi dengan membawa anak kecil. Sambil mendekati kedua malaikat itu, Jahra berkata, "Bersediakah kalian membunuh anak kecil ini?" Lalu kedua malaikat itu menjawab, "Tentu tidak, demi Allah, selamanya aku tidak akan membunuhnya." Sahabat, Jahra pun meninggalkan mereka berdua. Kemudian ia datang lagi dengan membawa arak. Sambil merayu kedua malaikat itu, Jahra berkata, "Aku tidak akan mengikuti kalian sebelum kalian berdua minum arak ini." Nah, sahabat, akhirnya kedua malaikat itu meminum arak yang diberikan oleh Jahra hingga membuat kedua malaikat itu mabuk, dan kemudian terjadilah perzinahan dengan Jahra. Lalu mereka membunuh anak kecil itu dan berakhir dengan mengucapkan kalimat musyrik. Singkat cerita, beberapa hari setelah terjadinya kejadian ini, datanglah malaikat Jibril dari langit memberitahu malaikat Harut dan Marut bahwa tugas mereka di dunia sudah berakhir. Mereka berdua dipanggil kembali ke langit untuk menghadap. Betapa kagetnya Harut dan Marut karena saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'az, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Dengan ketakutan yang dahsyat, Harut dan Marut kembali ke langit untuk melaporkan tugas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan disaksikan oleh para malaikat yang lain, Harut dan Marut melaporkan tugas-tugasnya sebagai manusia, yang berakhir dengan kejadian yang celak dan skandal dosa. Nah, sahabat, pada saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tersadar betapa tidak mudahnya untuk menjadi manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup sidang itu dengan menawarkan kepada malaikat Harut dan Marut dua pilihan: ingin diajab di dunia atau ingin diajab di akhirat. Sahabat, Harut dan Marut yang mengetahui betapa dahsyatnya ajab akhirat tentu saja langsung memilih diajab di dunia. Diambil dari beberapa kisah, Harut dan Marut hingga kini masih tergantung dengan keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada seorang wanita tua dari wilayah sekitar Babylon yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia telah melihat dua orang malaikat di sebuah sumur tua di gurun di wilayah Babylon. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitabullah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102.
Nah, sahabat, kisah ini mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya hawa nafsu yang harus kita kendalikan yang ada pada tiap diri manusia. Selain itu, kita juga harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa memohon perlindungan agar terhindar dari ilmu-ilmu setan atau sihir. Karena sejatinya ilmu sihir memang sudah ada sejak dari zaman nenek moyang kita. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.